Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Ada yang hadir? Ada, Bu, tapi gak hadir, Bu. Siapa lagi? Paris. Haris. Ibu absen aja ya. Iya, Bu. Duduk semuanya. Duduk, hei. Dinda duduk, Dinda. Sebelum belajar berdoa dulu ya. Siapa? Kayaknya di sini. Indah, Bu. Coba Dinda siapa doanya? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu absen dulu ya. Biar tahu siapa yang hadir dan siapa yang enggak. Revina, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Ibu. Siva, Hadir, Ibu. David, Sakit. Maris, Sakit. Erbiana, Hadir. Cynthia, Hadir. udah semua ya. Hadir, Bu. Hadir. Sakit Sefari sama David, Bu. Ibu maaf. Ya maaf ya, ibunya ini capek siang-siang kayak gini. Enaknya apa? Minum yang seger. Jadi yang sebelah, jadi yang sebelah, Bu. Tapi kita tuh tidur ya. Bu. Sekarang kita memasuki tema yang baru, yaitu tema 8 kelas 5 subtema 1. Oke. Biar nggak ngantuk karena siang-siang kayak gini, kita nyanyi lagu dulu yuk. Tapi ini lagunya tentang siklus air. Soalnya kan kita sekarang membahas tentang kehidupan apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Lingkungan. Sahabat kita. Sekarang kita membahas hubungan sahabat kita ya. Ya, Bu. Oke. Yuk nyanyi dulu biar semangat. Gimana, Bu, itu? Ini tuh liriknya naik beca, tahu nggak? Tahu, Bu. Boleh contohin dulu. Boleh. Boleh. Lagunya bentar ya. Nah, kelihatannya itu yang paling atas ya? Kelihatan, Bu. Oke. Bu, itunya, Bu, gitu. Apanya? Ditarik. Ininya. Nice. Nah, kelihatan? Kelihatan. Oke, lagunya tuh kayak gini. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Lalu air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Terus perputaran air yang terjadi terus menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Oke? Ngerti, Bu? Oke, yuk bareng-bareng yuk. Yuk. Siap. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi,
meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Paham ya? Ambo. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oh iya, tujuan pembelajarannya sebelumnya yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati berdiskusi siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non fiksi dengan benar. Yang suka biasa ya. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan siklus air. Metode pembelajarannya, Ibu pakai saintifik, pendekatan pembelajarannya pakai saintifik, metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Jadi ada tugasnya dari Ibu. Ibu. Oke, nah kalian tahu nggak? Ini gambar pertama tuh gambar apa? Sawah. Sawah. Pegunungan. Ada pegunungan. Lalu ini apa? Padi. Bisa. Ada rumah, Bu. Rumah. Boleh, bisa. Air. Kalau yang gambar yang kedua gambar apa ya? Menanam. Orang lagi menanam tanaman. Tanaman. Oke. Jadi yang gambar pertama menunjukkan lingkungan yang sangat sejuk. Kayak di pegunungan tadi, siapa yang menjawab pegunungan? Indah. Ya indah. Ya sangat indah juga ya. Ada persawahan yang sangat luas. Belum kayak di kota sekarang kan. Kota sekarang kan udah banyak Polusi, Bu. Udah kotor banget ya, nggak sejuk. Nah kalau gambar yang kedua ada 3 orang anak SD yang sedang menanam tanaman. Fungsinya buat apa menanam tanaman? Untuk agar udara bersih. Bisa biar apa? Biar nanti kayak sejuk ya kalau Iya, gede. banyak penghijauan. Kita bisa yang di apa? Di pohon. Di pohon. Sejuk, Bu. Nah, fakta-fakta apa saja kan yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Gambar pertama kan tadi teh lingkungan yang sangat Pegunungan. indah, Lestari. bersih, terbebas dari polusi, banyak persawahan, pegunungan masih hijau ya. Nah kalau gambar yang kedua, 3 orang anak yang sedang menanam Tanaman. Oke. Yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Berguna, Bu. Mengapa? Gunanya buat apa? Karena Untuk bisa agar manusia menjadi sehat. Bisa. Tentunya lingkungan berguna banget bagi manusia ya. Untuk apa? Soalnya dari lingkungan bisa tersedia apapun. Artinya kayak tanaman, Iya. tersedia makanan, kayak gitu ya. Jadi semua kebutuhan yang manusia tuh tercukupi, terpenuhi. Nah, yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungannya apa? Lingkungan tetap Bersih, Bu, nyaman, sehat, bebas dari polusi. sejuk. Sama ya jawabannya kayak yang kedua. Manfaatnya sangat berguna bagi manusia agar tercukupi Ya. kebutuhan manusia. Keempat, apakah akibatnya jika manusia menjaga lingkungan?
tidak menjaga lingkungan. Lingkungannya Lingkungannya akan kotor Bu, bau, banyak polusi, tidak sehat. Jadi jika manusia tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjadi rusak. Kayak tadi banyak polusi, terus Tidak sehat Bu tidak sehat lingkungannya. buat kita, buat manusia, dan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Kayak apa? Banjir, longsor. Kalau banjir membawa sampah sembarangan. Iya, banjir. Kalau longsor kita apa? Tidak menanam pohon, ya kan? Menebang pohon sembarangan Bu. Benar. Terima bagaimanakah kondisi lingkungan sekitarmu? Coba itu mau nanya dulu ke Indah. Lingkungan sekitar Indah kayak gimana? banyak polusi Bu. Polusi. Soalnya lagi ada proyek. Oh, proyek Indah di kota ya? Iya, Indah rumahnya di mana Indah? di Gede Bage. Oh, di Gede Bage. Tahu-tahu apalagi sekarang lagi rame-ramenya ke tempat apa? Jabar Bu. Aljabar. Jabar. Ya, pantesan dan polusi. Kalau Revina di mana tinggalnya? Di kampung Bu. Kamu berarti lingkungan sekitarnya kayak gimana? Bersih Bu. Lingkungannya ya masih banyak sawah-sawah gitu. Ini di mana? Wow. Di Ciparai Bu. Parah, iya emang benar ya. Mau ke gunung-gunung kayak gitu memang sangat asri. Iya. Sipa, lingkungan Sipa. sekitarnya, Kenapa Bu? lingkungan sekitar Sipa kayak gimana? Baik-baik aja Ibu sehat. Sehat. Sipa tinggalnya di mana? Di daerah Kolot. Kalau banjir kotor Ibu. Iya, makanya harus menjaga apa? Sipa lingkungan. Iya, kayaknya Ibu. lu suka buang sampah. Enggak Iya, Bu. jangan buang sampah sembarangan. Enggak, Kalau Ibu. bisa, sampahnya langsung dibakar aja ya. Iya Bu. Kalau Sama rumah-rumahnya dibakar Ibu. Jangan yang dibakar. Oke. Kamu mau tinggal di mana? Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Untuk mandi, untuk minum, Bisa, boleh. Masak. masak, penyiram tanaman. Dan lain-lain. Mencuci baju, mencuci piring. Ya, minum kan? Iya. Seperti yang kalian bawa itu minum. Itu manfaat banget kalau kita harus bisa diminum. Ya. Di sini ada apa? Cerita non fiksi. Ada yang mau membacakan? Siva mau Bu? Boleh. Sipa, Semuanya Bu? kita bagi-bagi aja ya. Oke. Ini Ya Bu. Sipa dari paragraf pertama aja. Boleh. Indah. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Nah, contohnya kayak gambar ini ya. Ini ada ibu-ibu bawa apa ini? Tahu nggak? Jerigen. Bawa kompan. Dia berjalan sejauh 15 km demi air. Nah, kalian tinggal Ngocor. ngocor. Iya, dari toran toran ke kamar mandi. kamar mandi. Ada, ini mau mandi juga ya. Ambil dulu air dari tempat sumber airnya. Siapa yang mau melanjutkan? Indah Bu. Boleh. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Kota Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Kalau ibu mah dulu pernah ngalamin, kan dulu pernah di kampung. Jadi kalau mau ngambil air tuh harus ke sungai dulu. Cuci di sungai. Sekarang sungainya udah penuh, Oh. udah kayak nggak bersih lagi. Kenapa Itu Ibu? banyak sampah, nggak bisa menjaganya. Kalau kita bisa menjaganya, nanti bakal berguna buat
keturunan kita nanti ya. Iya, Bu. Masih punya anak kan? Iya. Mau dong Bu, cepatnya Ibu mau. Jangan dulu masih SD kalau dulu. Oh iya. Aduh, lupa. Nah, kalian tahu nggak asal usul air itu dari mana? Dari hujan Ibu, aku taunya dari hujan. Dari hujan. Dari awan. Dari awan, kan? Dari langit. Dari langit. Nah, Ibu ngasih tahu ke kalian ya kalau asal usul air itu dari air laut. Tahu laut? Tahu. Pernah ke laut? Pernah dong Bu. Nah, dari air laut menguapnya karena apa? Ada matahari. Oh. Menguap, lalu membentuk awan. Nah, lalu ada membentuk awan itu kondensasi kayak gitu, terus turun ke bumi, menyerap lagi ke tanah. Ngerti nggak sih? Oh. Kayak tadi lah yang ada di lagu. Iya Mana Bu. Bu sekali lagi? Mau dinyanyiin lagi? Boleh sambil Tahu di nggak liriknya? Enggak Bu, nggak tahu. lupa Bu. Nah ya. Nah, biar ingat kita sambil nyanyiin lagunya ya. Iya Bu. Oke, so, 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Nah, paham? Paham Bu? Oke. Jadi gampang buat ngapalinnya. Nah, sini Ibu ada tugas buat kalian. Tapi Ibu pengennya ada yang mau spidol nggak? Ibu lupa. Pepina bawa katanya Bu. Dulu ya. Iya Bu. Nanti bayar ya. Lama. Nih, tugasnya. Dikerjain sekarang Ibu. Iya. Kerjain sekarang. Sendiri-sendiri. Boleh sendiri aja lah, nggak susah tugasnya juga. Nih, ini kan tentang manfaat fungsi air, tentang fungsi air bagi manusia, hewan, tumbuhan. Ibu pengen sama Ibu aja dibagi atau kalian yang mau pilih? Sama Ibu aja. Boleh. Tapi Ibu pengennya kayak gini ya, jangan dibagi aja ya, semuanya kan soal Iya. air. Ibu pengennya dibikin apa sih peta konsep. Nah, Oh, peta konsep aja ya. ya Bu. Contohnya di sini kan fungsi air bagi manusia. Nah, berapa fungsi bagi hewan? Berapa fungsi bagi tumbuhan? Berapa? Tapi Ibu kalau makin menarik peta konsepnya, Ibu akan kasih nilai yang sangat bagus ya, kan? Iya Bu. Nih, sama Ibu dikasih ininya ya, lembarannya biar kalian nggak ini. Kasih waktu 20 menit cukup? Cukup Bu. Tunggu ya. Oke, udah selesai? Udah Bu. Masih semangat tidak? Ngantuk Bu. Oke, kita speaking dulu ya. Iya Bu. Speakingnya mau apa? Polanya kayak gimana biar semangat? Tepuk. Berpola. Ya. Oke? Oke Bu. Bosan kalian? Iya. Oke. Kalau Ibu bilang 1, 1. Kalau Ibu bilang 2, 2. Kalau Ibu bilang 3, 3. Kalau Ibu bilang 4, 4.
Kalau ibu bilang 5, ngerti nggak? Ngerti, Bu. Satu. Indah duduk, Indah. Sok 1, 2, 3, tepuk berpola. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ngerti? Ngerti, Bu. Tapi lu pengen tepuk berpola 5 tapi 3 kali. Oke, Bu. Siap. Tepuk berpola 5 3 kali. Semangat tidak? Semangat, Bu. Tepuk pramuka itu. Udah pengen lu satu orang aja ke depan. Yang kedua tahu Repina, Bu. Samain ya. Iya, Bu. Samain, Bu. Jangan curang, jangan itu samain. Assalamualaikum, di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja. Ya. Fungsi air bagi manusia untuk minum, untuk mencuci baju, untuk makan, untuk masak, untuk pel. Bagi Ya. hewan untuk minum, untuk mandi, dan untuk bertahan hidup. Dan bagi tumbuhan untuk menyuburkan tanaman dan juga untuk cadangan makanan. Ya, tambahan ya manusia juga untuk bertahan hidup juga ya. Iya, Bu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian ngerti ya Ngerti, Bu. pelajaran hari ini? Iya. Oke. Nah, jadi kita tahu kan apa saja manfaat lingkungan bagi manusia, dan apa saja manfaat air bagi manusia, hewan, Dan tumbuhan. Lingkungan juga bukan buat manusia aja ya, buat hewan juga. Iya, Bu. Jadi Iya, Bu. kita sebagai makhluk hidup, manusia gitu harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Dari hal yang kecil dulu, buang sampah ke tempat Ya, sampah. ke tempat sampah. Kayak membantu orang tua ya membereskan rumah, kayak lingkungan sekitar aja dulu. Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Kayak ibu pengen ngasih tugas di rumah, tapi dikumpulinnya minggu depan. Iya, Bu. Kalian bawa tanaman aja. Iya. Iya, Bu. Nanti kita simpan di depan Bebas, kelas. tanamannya bebas. Bebas. Mau tanaman buat kesehatan, mau tanaman hias, atau gimana juga bebas. Ya, Bu. Kumpulkan minggu depan ya, jangan lupa ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Mau pulang, udah dulu ya. Mau, Bu? Oh, Bu. Boleh, Bu. Udah dulu. Siapa yang balik kayaknya? Indah. Nah, siapin. Sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Berapa menit, teman?